Ada 3 cara beriklan di YouTube gue. Bagi teman-teman yang ingin mempromosikan bisnis atau usahanya, silahkan hubungi kontak gue yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih. Gol kedua Inter memperlebar momentum, sedangkan gol pertama, Dzeko jelas-jelas lebih besar dari saya. Tidak banyak hal yang bisa saya lakukan ketika menjaga dia. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Seperti biasa, gua akan bacain statement-statement dari konferensi pers pasca pertandingan. Ini pertandingan Euro Derby leg pertama yang berlangsung kemarin. Statement yang pertama dari Mkhitaryan, sang man of the match. Dia bilang begini, "Kami telah menunjukkan hasrat yang besar untuk memenangkan pertandingan ini secepatnya." Lalu jurnalisnya bertanya, "Apakah Anda kecewa tidak mencetak gol lebih banyak?" Mkhitaryan menjawab, "Ya, sayangnya kita harus puas dengan 2 gol. Sekarang kami berharap bisa mencetak gol lagi di match berikutnya. Pertandingan ini belum berakhir." Kemudian jurnalisnya bertanya lagi, teman-teman, "Tetapi satu kaki Anda sudah ada di final." Lalu Mkhitaryan menanggapi, "Kami tidak boleh berpikir seperti itu. Kami harus fokus ke leg kedua." Jurnalisnya bertanya lagi, "Apa pendapat Anda tentang MVP Award yang Anda dapatkan?" Mkhitaryan menjawab, "Terima kasih banyak untuk rekan setim. Ini bukan hanya untuk saya." Kemudian ada statement juga dari rekan Mkhitaryan yang berasal dari AS Roma, Mbah Dzeko. Jurnalisnya ngomong begini, "Anda bermain sangat baik dan gigih hari ini. Tidak terlihat seperti pemain yang berusia uzur." Kemudian Dzeko menanggapi, "Seberapa tuakah saya? Terakhir kali saya bilang memangnya usia saya berapa? Fakta yang sebenarnya adalah saya baik-baik saja dan saya merasa fresh karena sebelumnya 3 hari yang lalu saya beristirahat total." Kemudian Dzeko melanjutkan, "Kita tidak setiap hari bermain di derby dan dalam sebuah perhelatan di Liga Champion, sehingga ini adalah kesempatan langka yang tidak boleh disia-siakan." Menurut Dzeko, semua orang yang mengenal saya pasti tahu kapasitas saya. Terkadang saya memang tidak mencetak gol, tetapi kontribusi saya bukan hanya dengan gol. Begitu juga dengan hari ini, saya bekerja untuk tim, bukan hanya untuk gol. Lalu statement berikutnya, teman-teman, ada dari Acerbi. Dia bilang begini, "Ini baru langkah pertama kami. Misi belum selesai. Di second leg nanti, detail kecil dan konsentrasi akan sangat penting." Lalu jurnalis bertanya, "Apakah Anda merasa semakin dekat dengan Istanbul?" Acerbi menjawab, "Sama sekali tidak, dan saya bisa pastikan seluruh pemain juga berpikir hal yang sama. Hari ini kami mencetak 2 gol dan mungkin saja Selasa depan mereka yang akan mencetak gol. Ini akan menjadi sebuah kesalahan kalau kita berpikir sudah mencapai babak final." Kemudian jurnalisnya bertanya lagi ke Acerbi, "Apakah Anda sudah memprediksi bahwa Inter akan melaju sejauh ini?" Acerbi menjawab, "Di awal musim bahkan tidak ada yang berani berpikir kita bisa lolos babak grup." Lalu selanjutnya ada statement dari Lautaro Martinez. Dia bilang bahwa ini adalah hasil yang sangat penting untuk kami, tapi semuanya baru saja dimulai dan belum berakhir. Kami harus memperbaiki diri sebab di babak kedua intensitas kami menurun. Namun kami membuat pendekatan yang luar biasa di pertandingan ini dan 2 gol kami di awal pertandingan membuat semuanya menjadi lebih tenang di sisa pertandingan. Lalu ada statement juga untuk Bastoni, teman-teman. Dia bilang begini, "Kami memulai pertandingan dengan sangat baik, sangat kuat dan penuh konsentrasi. Kami sangat siap menghadapi tipe pertandingan seperti ini. Sekarang kami memiliki modal 2-0, tapi ini tidak menggaransi kemenangan. Bahkan harusnya kami bisa mencetak gol ketiga dan keempat. Kami sangat ingin menang malam ini dan kami termotivasi untuk bisa melaju ke final. Sekarang kita akan bersiap untuk pertandingan lawan Sassuolo." Kemudian lanjut untuk statement yang ke-6 ada dari Onana. Dia bilang bahwa ini adalah derby, partai yang keras. Anda harus konsentrasi penuh dari menit 1 sampai dengan 90. Kami hari ini sangat baik dalam taktik juga mental. Kami melakukan pendekatan permainan yang luar biasa. Selanjutnya adalah partai home dengan dukungan penuh dari para penonton. Kami akan jadi lebih kuat, tapi partai ini tidak akan mudah dan belum selesai. Onana melanjutkan, "Saya berharap kami bisa melanjutkan performa ini. Saya sangat tenang di depan gawang karena rekan-rekan bekerja sangat baik di lini pertahanan." Lalu jurnalisnya bertanya, "Apakah Anda punya pesan untuk para fans?" Onana menjawab, "Kamu harus percaya bahwa dengan bersama-sama kita bisa mencapai hal-hal yang luar biasa." Keren, Onana. Kemudian statement berikutnya ada dari pelatih favorit kita, teman-teman.
Profesor Inzaghi, dia bilang begini, performa baik kami kali ini bisa terjadi ketika kami bermain dengan kepala dan hati. Sayangnya kita tidak membuat lebih banyak gol. Kemudian Inzaghi melanjutkan, dalam 72 jam ke depan kami sudah memiliki partai penting lainnya yaitu Sassuolo. Oleh karena itu, sekarang kami harus segera memulihkan fisik dan mental kami. Kami juga perlu mengevaluasi beberapa pemain yang mengakhiri pertandingan dengan memar. Lalu kemudian, jurnalisnya bertanya ke Inzaghi tentang Gosens. Apakah Gosens akan bermain lawan Sassuolo? Inzaghi menjawab, Gosens adalah seorang pejuang. Dia adalah anak yang luar biasa. Kemarin dia menyelesaikan full training karena dia ingin berpartisipasi di Euro Derby dengan segala cara. Staf kesehatan kami juga melakukan usaha yang luar biasa untuk membantu Gosens. Tetapi kami harus mengevaluasi lagi di beberapa hari ke depan karena cedera yang dialami cukup penting. Saya akan mencoba memutuskannya bersama dengan dokter dan Gosens untuk melihat apakah dia bisa bermain atau tidak. Kemudian teman-teman, selain dari kubu Inter, ada statement juga dari kubu Milan. Ini dari kapten kesebelasan mereka, Calabria. Dia bilang begini, hal ini sudah terjadi beberapa kali. Serangan mereka membuat kami kesulitan. Gol kedua Inter memperlebar momentum, sedangkan gol pertama, Dzeko jelas-jelas lebih besar dari saya. Tidak banyak hal yang bisa saya lakukan ketika menjaga dia. Kami harus lebih berhati-hati lagi. Lalu ada statement dari pelatihnya Milan, Pioli. Dia bilang begini, Inter tampil lebih baik dibandingkan kami di babak pertama dan mampu mencetak 2 gol. Lalu di babak kedua kami tampil lebih baik dibandingkan mereka tapi tidak bisa mencetak gol. Menurut Pioli ini adalah perbedaan yang sangat berpengaruh di partai seperti ini. Bahkan di 7 menit awal babak pertama Inter tidak mampu masuk ke area permainan kami. Tapi kemudian mereka mendapatkan corner dan mampu mencetak gol pertama. Ketika Inter mampu mencetak 2 gol cepat di babak pertama, hal ini membuat pertandingan menjadi lebih kompleks. Tapi saya melihat reaksi yang luar biasa di babak kedua. Lalu jurnalisnya bertanya ke Pioli, apakah Leo akan main di leg kedua? Pioli menjawab, saya berharap dia bisa bermain. Itu tadi statement-statement teman-teman. Kalau gua nggak setuju sih dengan Pioli. Pioli kan tadi bilang ya, di babak pertama Inter main lebih bagus, cetak 2 gol. Sedangkan di babak kedua menurut Pioli Milan bermain jauh lebih bagus dibandingkan Inter tapi nggak mencetak gol. Gue sih nggak setuju ya dengan pendapat Pioli. Menurut gua baik di babak pertama maupun babak kedua Inter bermain jauh lebih baik dibandingkan Milan. Tapi memang betul bahwa Milan di babak kedua bermain lebih baik dibandingkan dengan performa mereka di babak pertama, bukan dibandingkan dengan Inter. Kalau dilihat secara keseluruhan, Euro Derby di leg pertama ini dominasi penuh oleh Inter. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman dari statement-statement yang gue bacain tadi. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you.